Nah, oke anak-anak, kurang lebih seperti itu tadi ya cara kita untuk menjawab pertanyaan dan bagaimana cara kita menentukan nilai yang didapat oleh masing-masing anak tadi ya. Jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, kita lanjut. Nah, ini jika kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini anak-anak ya, seperti ini. Ini adalah jika kita sudah masukkan ke dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini ya. Nah, nilai 5 tadi terusnya ada 2. Kemudian banyak murid yang mendapatkan nilai 5 itu ada 2 orang murid. Nah, kemudian nilai yang ke-6 terusnya juga ada 6 jumlahnya. Kemudian di sini kita ingin mengetahui ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6. Ternyata ada 8 ya. Nah, kita hitung seperti tadi. Ketika sudah kita urutkan, maka kita akan hitung ada berapa jumlah angka 8 tadi. Nah, maka ketika kita sudah menghitung ada berapa jumlah angka 8 tadi, jumlah nilai angka 6 tadi, maka kita akan mengetahui ya. Jadi di sini ada 8 murid atau 8 orang siswa yang mendapatkan nilai 6. Dan begitu juga seterusnya sampai ke nilai yang 10 ya. Jadi kita harus urutkan datanya terlebih dahulu ya. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Misalnya nilai ulangan matematika kelas 5C adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 6, 5, 7, 8, 8, 4, 9, 8, 8 dan seterusnya. Jadi ini masih dalam bentuk soal, dalam bentuk nilai murni yang belum diubah ya. Belum diubah atau belum diurutkan sama sekali. Jadi ini adalah soalnya adalah bentuk soal ya. Oke, kita akan mengerjakan seperti yang sudah kita kerjakan tadi ya. Nah, ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, di sini kita urutkan dulu dari misalnya kita mau lihat ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 4. Nah, kita lihat di sini. Kita hitung dulu 1 2 3. Nah, ternyata ada 3 jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4. Jadi kita tulis ke sini 1 2 3 ya. Nah, kemudian kita cari lagi yang kelima ya. Nilai yang kelima itu kita hitung 1 2, 3, kemudian mana lagi? Ya, ada 4 ya. Nah, ini agak kurang 1 ya. Nah, ada 4 di sini ya. Jadi ada 4 orang siswa yang mendapatkan nilai 5. Kemudian yang ke-6 kita cari ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi sama. Di sini ada 4 orang siswa yang mendapatkan nilai 6. Kemudian yang selanjutnya itu nilai 7. Kita akan melihat ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 7. Kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 orang anak yang mendapatkan nilai 7 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan nilai 8, 9, dan 10 ya. Kita harus menghitung ada berapa jumlah nilainya ya, jumlah angkanya ya. Baru kita bisa menentukan ada berapa anak yang mendapatkan nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Jadi untuk memudahkan kita ya menjawab pertanyaan tadi, maka kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, kemudian setelah diurutkan seperti ini baru kita bisa memasukkannya ke dalam bentuk tabel ya. Nah, kita akan lihat dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah diubah ke dalam bentuk tabelnya. Di sini ada nilai, kemudian ada banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, nilai yang pertama itu adalah 4. Nah, di sini ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai 4. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita lihat tabel yang sudah maksudnya nilai data ulangan yang sudah kita urutkan tadi. Nah, ini yang sudah terurut. Kita bisa melihat sendiri di sini bahwa ada 3 ya, ada 3 nilai yang 4 ya. Nih. Ada 3 orang anak yang mendapatkan nilai 4 ya. 1 2
3. Jadi kita tulis ke dalam bentuk tabel itu maka akan seperti ini ya. Kemudian yang kelima juga gitu ya. Nilai yang 5 juga seperti itu, sama. Kita harus menghitung dulu di data yang sudah kita urutkan tadi ada berapa jumlah nilai 5. Kemudian di situ kita akan mengetahui berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 5 tadi ya. Ternyata di sini ada 4 orang anak yang mendapatkan nilai 5. Begitu juga dengan nilai 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Jadi dari data yang sudah kita urutkan tadi itu sebagai kunci atau ya sebagai kunci kita untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, misalnya pertanyaannya ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 7. Nah, kita lihat di sini di data yang sudah kita urutkan. Kita hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya nilai yang itu ada 7 ya, ada 7 jumlahnya ya. Jadi ada 7 orang anak yang mendapatkan nilai 7 ya. Seperti itu kira-kira anak-anak ya cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Jadi kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Setelah kita urutkan, maka kita akan menghitung ada berapa jumlahnya ya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jumlah itu tadi baru kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Ada nilai, kemudian ada banyak siswa ya. Kemudian jika dia misalnya ke dalam bentuk turus itu tinggal kita tambahkan saja tabel di sini, kita tulis turus ya. Turus tadi seperti yang Ibu bilang ya. Nah, turus itu kurang lebih seperti ini. Ya, di 1, 2, 3 ya. Kalau 3 dia tidak miring ya. Misalnya kalau turusnya itu misalnya yang 7 ya. Ada nilai siswa itu kita akan mencari berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7. Nah, kita akan melihat di sini. Nah, ini kita hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, ternyata ada 7 orang anak yang mendapatkan nilai 7 ya. Nilai ulangan matematikanya itu 7. Nah, kita akan memasukkan dalam bentuk tabel tetapi di dalam tabel turus ya. Nah, seperti ini. Tadi ada 7. Jadi kita masukkan ke dalam bentuk tabel turus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak harus ingat ketika dia sudah sampai kepada jumlah kelima maka akan digaris miring seperti ini ya. Nah, kelimanya akan digaris miring seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 dan garis yang kelima kita garis miring seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini garis miringnya. Nah, kita miringkan. Kemudian udah 5, kita lanjut lagi 6, 7 ya. Jadi ini adalah bentuk turus ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk turus. Jadi seperti ini ya. Ketika sudah sampai kepada angka yang kelima maka akan kita miringkan seperti ini ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima kita akan buat miring seperti ini. Kemudian lanjut lagi 1, 2. Mendapatlah kita nilainya tadi ada 7 orang siswa yang mendapatkan nilai 7 ya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Nah, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti yang ada pada gambar ini ya. Ya, Ibu duduk lagi ya, Ibu jelaskan dulu. Nah, seperti yang ada pada gambar ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini. Ini sama saja ya anak-anak, tetapi dia berbeda karena dia tadi kita kan sudah masuk kepada diagram tabel, kemudian yang ini diagram garis. Ini menggunakan garis vertikal horizontal seperti ini ya. Nah, kalian tinggal buat dulu seperti ini nanti ya. Nah, nanti kita akan melihat ada berapa jumlah anak ya atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4. Kita hitung seperti tadi, ternyata ada 3. Maka titik koordinatnya itu kita letakkan di angka ketiga. Nah, kemudian kita lihat lagi ke sini. Yang nilainya 5 itu ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 5? Oh, ternyata ada 4. Kemudian, nah kita cari titik koordinatnya. Nah, ada 4. Nah, ternyata di sini ya. Nah, kita letakkan atau kita beri kolom seperti ini ya. Nah, garis seperti itu di
tepat di angka 4. Kemudian begitu juga dengan 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Jadi kita lihat dulu nilainya, kemudian berapa banyak siswanya, maka kita akan menentukan di diagram garis seperti ini.